Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Widianti dengan NIM akhir 160. Di sini saya akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa dengan tema kotak serbaguna hasil kerajinan tangan dari limbah stik es krim. Latar belakang. Seiring dengan bertambahnya jenis kebutuhan dalam kehidupan manusia, menyebabkan semakin banyak juga diciptakan pemuas atau pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Untuk itu muncul pabrik-pabrik industri sebagai pengolahan bahan mentah, kemudian diolah sedemikian rupa menjadi barang setengah jadi maupun barang siap pakai. Kerajinan terbuat dari berbagai bahan seperti barang yang mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari yang terjangkau harganya, namun saat diolah menjadi suatu karya akan menghasilkan keuntungan yang lebih. Kerajinan yang dilakukan dapat memanfaatkan berbagai hal di sekitar, salah satunya sampah atau limbah. Sampah tidak selamanya merepotkan kita. Kini sampah bisa diubah menjadi barang yang berguna dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah mengubah sampah stik es krim menjadi vas bunga, tempat tisu, kotak permen, miniatur rumah, atau yang lainnya. Stik es krim biasanya dipakai untuk es krim ternyata mempunyai nilai seni yang tinggi jika diubah dan didaur ulang sehingga menyerupai benda yang diinginkan. Tujuan dan manfaat. Tujuan kami yaitu untuk bisa memberikan informasi dan menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli pada limbah, terutama limbah stik es krim. Dengan memanfaatkan limbah tersebut untuk dibuat menjadi suatu kerajinan tangan yang dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, untuk bisa membentuk dan mengembangkan kreativitas masyarakat dalam mengolah limbah stik es krim menjadi barang berguna dan bernilai jual yang dapat menjadi suatu usaha atau bisnis. Manfaat. Yang pertama itu manfaatnya untuk meningkatkan kreativitas dan imajinasi, untuk mengatasi penumpukan limbah khususnya limbah stik es krim, dan yang terakhir membantu menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat. Rencana usaha. Rencana usaha ada analisis pasar, analisis pesaing, strategi dan rencana pemasaran, yang terakhir analisis keuangan usaha. Yang pertama itu ada analisis pasar. Produk kerajinan ini memiliki segmentasi yang ditunjukkan kepada masyarakat atau konsumen yang memiliki perhatian khusus pada penempatan atau penataan barang di rumah. Bahkan memiliki barang-barang yang cukup banyak sehingga memerlukan tempat untuk bisa menyimpan dan menata seluruh barangnya dengan rapi, baik dari kalangan pelajar, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Target utama dari usaha kerajinan ini adalah seluruh kalangan yang menyukai produk kerajinan tangan dengan rentang usia mulai dari 18 tahun hingga 50 tahun ke atas. Produk kerajinan ini diciptakan dengan memposisikan sebagai salah satu solusi dan pilihan bagi konsumen untuk mengatasi permasalahan penyimpanan dan penataan barang-barang di rumah, di mana tidak hanya memiliki nilai guna sebagai kotak penyimpanan serbaguna, namun tetap memiliki kesan indah yang dapat melengkapi dekorasi. Yang kedua ada analisis pesaing. Yang pertama ada kekuatan, harga yang ditawarkan beragam sehingga terdapat banyak pilihan mulai dari yang paling terjangkau hingga menengah. Variasi ukuran produk yang beragam. Yang kedua ada kelemahan. Pembuatan cukup lama karena dibuat secara manual, rentan terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian sesama produk karena dibuat secara manual, mudah ditiru atau dibuat sendiri oleh konsumen. Yang ketiga ada peluang. Dapat menjadi solusi kebutuhan masyarakat di masa pandemik ini yang dapat mengisi waktunya dengan mendekor rumah, dapat mencakup pasar lebih luas dengan memanfaatkan penjualan secara online. Yang terakhir ada ancaman. Kemungkinan akan terjadi kesulitan bahan baku yaitu stik es krim tersebut. Semakin banyak kerajinan tangan yang lain yang memiliki value lebih tinggi. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Pasar sasaran dari kerajinan kotak serbaguna ini adalah seluruh kalangan baik muda maupun tua, dari berbagai daerah, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Karena produk ini sangat universal dan dapat digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan seluruh kalangan. Dalam melaksanakan pemasaran produk ini, kami menempuh cara secara online. Hal tersebut dipilih karena melihat kondisi saat ini, di mana seluruh aktivitas masyarakat di masa pandemi ini sudah beralih menjadi secara online. Oleh karena itu, kami akan mempromosikan kerajinan ini melalui sosial media, yaitu Instagram, Facebook,
dan TikTok. Selain itu, kami akan menggunakan sistem paid promote yang akan dilakukan baik oleh akun setiap anggota ataupun dengan teman terdekat hingga akun yang memiliki pengaruh besar di Instagram serta memiliki audiens yang cocok dengan pasar kami. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memperluas jangkauan di sosial media. Yang keempat ada rencana pemasaran. Yang pertama itu ada produk yang akan ditawarkan oleh kotak serbaguna yang berasal dari limbah stik es krim dengan berbagai ukuran, desain, hingga warna yang dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen. Yang kedua ada harga. Harga dari kotak serbaguna ini beragam karena memiliki ragam variasi sehingga rentang harga produk ini mulai dari 25.000 tergantung desain hingga ukuran yang konsumen inginkan. Yang ketiga ada tempat. Kotak serbaguna memiliki tempat atau lokasi secara fisik yang berguna sebagai rumah produksi, namun memiliki tempat secara online karena pemasaran hingga penjualan dilakukan secara online. Yang terakhir ada promosi. Kegiatan promosi yang akan dilakukan adalah melalui sosial media dengan sistem paid promote yang akan dilakukan oleh setiap anggota hingga kepada akun yang memiliki dampak dan audiens yang besar di media sosial. Analisis keuangan usaha. BEP atau break even point merupakan titik di mana modal yang telah dikeluarkan akan kembali. Perhitungan BEP dapat berupa jumlah produk yaitu BEP volume produksi dan dalam bentuk uang yaitu BEP harga produksi. Terus selanjutnya ada BC ratio, yaitu perbandingan antara keuntungan yang ingin didapatkan dengan biaya produksi. Suatu usaha yang dapat dikatakan menguntungkan dan layak jika BC ratio lebih besar dari 0,3. Perhitungan ekonomi dan harga. Target produksi dari kerajinan kotak serbaguna ini adalah sebanyak 50 pieces dengan harga yang ditetapkannya itu mulai dari 25.000. Adapun berikut rincian dari biaya yang diperlukan. Yang pertama ada biaya produksi 18.000, keuntungan yang diinginkan 7.000, harga jualnya 25.000. Metode pelaksanaan. Ada tahap persiapan dan pelaksanaan, ada metode pelaksanaan, evaluasi, dan biaya dan jadwal kegiatan. Tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap yang pertama itu ada tahap persiapan. Pada tahap ini kami akan melakukan penyusunan rencana strategi bisnis yang efektif dan pematangan konsep dari kegiatan bisnis ini. Mulai dari desain struktur setiap proses bisnis secara grafis, penentuan elemen terkait serta menghubungkan setiap elemen tersebut dalam proses agar dapat berkolaborasi dengan baik dan memperhatikan kesiapan dari setiap aspek kegiatan bisnis seperti pembagian tugas yang lebih spesifik, kegiatan promosi, pemasaran, mengelola keuangan dan ketersediaan dan kesiapan kegiatan operasi. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini akan dilakukan proses produksi pembuatan produk yang dilakukan secara personal dan dapat dibantu oleh pihak-pihak tertentu. Mulai dari persiapan alat-alat yang diperlukan, bahan baku, dan keperluan bahan lainnya. Untuk berbagi aroma, mempersiapkan lokasi produksi dan tenaga kerja sebagai penggerak kegiatan. Lalu mencampurkan semua bahan-bahan setelah itu, lanjut bagian proses pengemasan serta pengecekan standar kualitas. Setelah lulus uji standar, maka produk siap dijual dengan pemasaran. Setelah proses pembuatan produk, selanjutnya hal yang dilakukan yaitu pemasaran produk melalui media sosial atau dengan membuka stand di pusat pembelanjaan dan mempromosikan di sekitar UPNVJ. Yang ketiga ada metode pelaksanaan. Lokasi produksi, lokasi yang akan digunakan
sebagai proses produksi kotak serbaguna dari limbah stik es krim ialah rumah pemilik usaha sendiri yang berlokasi di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Perancangan produksi yaitu ada bahan-bahan. Yang pertama itu ada kertas karton atau kardus, yang kedua ada stik es krim kurang lebih dari 100 biji. Peralatannya ada gunting, penggaris, cutter, lem tembak, cat itu opsional, dan yang terakhir lem kayu. Kapasitas produk. Produksi dan penjualan kotak serbaguna dari limbah stik es krim dilakukan 50 kotak per hari. Produk dijual kepada konsumen dengan harga 25.000 per kotak per produk. Yang keempat ada metode pelaksanaan atau proses produksi. Yang pertama itu gunakan kertas karton atau kertas untuk bagian alas, tapi sebelum diberi alas karton atau kardus, kamu bisa menggunakan kertas koran untuk menutupi kertas karton atau kertas kardus tersebut. Tujuannya agar lem tidak merusak permukaan alas rumahnya. Yang kedua ada langkah selanjutnya, susun stik es krim menggunakan lem untuk merekatnya hingga membuat segi 4 yang ditujukan digunakan sebagai dinding. Yang ketiga, lapisi bagian dinding rumah yang sudah jadi tadi menggunakan stik es krim. Tujuannya agar dinding rumah semakin kokoh. Yang keempat ada apabila dinding rumah sudah jadi, selanjutnya kamu akan membuat bagian atap rumahnya. Caranya dengan merekatkan 3 stik es krim yang disusun menjadi bentuk segitiga seperti rumah pada umumnya. Buat sebanyak 3 buah kerangka untuk bagian depan, tengah, dan belakang. Yang kelima, sebagai bagian alas atap, gunakan stik secukupnya hingga menutupi alas atap rumah menggunakan lem. Yang keenam, sebagai penghias dari dinding rumah, kamu bisa melubangi dinding rumah tadi dengan cutter yang dibentuk menjadi jendela dan pintu. Yang ketujuh, sebagai langkah akhir, kamu bisa menyatukan seluruh bagian-bagian yang telah dibuat tadi, dimulai dari badan hingga atap serta alasnya. Tentu dengan bantuan lem untuk merekatkannya. Yang terakhir, beri warna agar hasilnya terlihat lebih menarik. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan agar mengetahui apakah proses bisnis yang telah dijalankan memberikan manfaat dan berjalan sesuai dengan rencana. Adapun hal-hal yang dilakukan yaitu pengontrolan terhadap produk melalui informasi langsung pembeli akan produk ataupun perilaku pasca pembelian mengenai kualitas produk, harga, serta promosi yang telah dijalankan. Jika terdapat kekurangan, akan dilakukan pembenahan dan pengembangan agar bisnis ini dapat berkelanjutan. Yang terakhir ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu jenis kegiatan persiapan disiapkan 1 bulan. Yang kedua ada pelaksanaan dipersiapkan 2-3 bulan. Yang ketiga ada uji pasar 2 dan 3 itu dipersiapkan bulan ke-4. Yang kelima ada rekapitulasi data hasil pelaksanaan program itu dijadwalkan bulan ke-5. Dan yang keenam, pembuatan laporan itu di bulan 5. Dan biayanya itu ada biaya produksi dengan biaya 18.000 dan biaya peralatan dan perlengkapan biaya 20.000 dan yang terakhir biaya pemasaran itu 25.000, jadi total semuanya 63.000. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.